Shin Tae-yong malu. Itulah salah satu sorotan yang ia sampaikan usai pertandingan. Ia bukan malu karena hasil 3-3 atau gagalnya Indonesia meraih kemenangan, tapi lebih dari itu. Ia malu karena penampilan tim asuhannya yang buruk, seperti passing yang masih banyak salah, hingga banyaknya kesalahan yang dibuat para pemain timnas yang membuat Laos mampu menciptakan 3 gol. 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았나. 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 우승을 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테. Namun tunggu, perjuangan Indonesia di ajang ini belum selesai. Saat ini pasukan timnas tengah terbang ke Vietnam, di mana menariknya, Coach Shin mengatakan jika ia benar-benar butuh Ivar Jenner, yang berharap bahwa gelandang timnas Indonesia itu bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia. Lantas kenapa? Berikut rangkuman selengkapnya. Menghadapi timnas Laos, tim yang dinilai sebagai tim paling lemah yang sebelumnya dibantai Vietnam dengan skor 4-1 di kandang Laos. Indonesia sejatinya jauh lebih diunggulkan saat malam tadi menjamu Laos di Manahan Solo. Apalagi jika patokannya adalah sejarah pertemuan Indonesia-Laos, gak ada sejarahnya Indonesia disulitkan Laos, di mana satu-satunya momen Laos mampu menahan imbang Indonesia terjadi pada tahun 2012. Di mana saat itu Indonesia dan Laos bermain imbang 2-2. Namun dengan label perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah bersaing di round 3, ada asumsi bahwa kita punya kualitas lebih dari cukup tentunya untuk menghadapi Laos. Sebelum kita dikejutkan oleh kualitas pemain-pemain Liga 1 yang ternyata masih jauh dari kata bagus. Yap, jika kita menyaksikan laga Indonesia kontra Laos semalam, maka kalian pasti setuju jika Indonesia tak tampil baik, bahkan cenderung memalukan. Hal itu bukan pendapat Mimin saja ya, saat Coach Shin juga merasa malu melihat penampilan timnas Indonesia. Menurut Coach Shin, para pemain timnas Indonesia membuat banyak sekali kesalahan di laga tadi. Dan kalian tentu bisa melihat bagaimana para pemain salah posisi, salah passing, kalah dalam duel kecepatan, hingga kalah dalam duel one-on-one. Satu-satunya hal yang membahayakan dari Indonesia adalah lemparan ke dalaman. Tapi tentu saja, itu tidak cukup. Jika secara permainan, lini tengah hingga lini belakang kita tampil jauh dari harapan. Lihat deh reaksi marahnya Coach Justin saat melakukan live reaction di channel YouTube-nya semalam. Passing aja masih salah. Ya Allah. Lu kenapa passing di sana nomor 17 kosong? Oh, percuma. Tolong. Ferrari kacau, ada yang gampang, ngapain yang susah sih? Usai pertandingan, para pemain timnas Indonesia jelas kecewa. Secara mental, para pemain tim Garuda down. Mereka tentu gak menyangka bahwa ternyata kualitas mereka gak cukup baik untuk bisa mengalahkan tim sekelas Laos. Dan masalah makin berlanjut saat semalam, Coach Shin sebenarnya sudah mencoba banyak pergantian. Yang ternyata, pemain pengganti pun gak memberikan dampak signifikan. Dalam artian, so-so saja. Contoh, Sanadin yang masuk di lini tengah, so-so saja. Detan pun gak begitu berimpact. Apalagi Robbie Darwish yang ternyata juga so-so aja sih. Bahkan Ronaldo Kuateh yang main di Thailand ternyata juga so-so aja kok. Disinilah masalahnya. Coach Shin ternyata gak menemukan kualitas yang cukup di skuadnya. Dan itu kenapa dalam press conference semalam, ia sekali lagi mengatakan jika sangat ingin Ivar Jenner gabung. Gelandang timnas Indonesia yang dinilai punya level jauh di atas gelandang timnas di AFF saat ini. 두 팀 다 월드도 마찬가지고 라오스도 마찬가지고 열심히 최선을 다한 것 같고 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를
패스미스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았나. 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테. Dalam ucapannya, STY menjelaskan bahwa ia ingin Ivar ini secepatnya gabung. Jelas ada kebutuhan yang sangat mendesak jika melihat lini tengah timnas saat ini. Apalagi dengan Marcelino yang di kartu merah. Sebagai contoh, Ivar adalah gelandang tengah yang tak hanya punya skill dan teknik kelas atas, tapi juga punya visi bagus. Kehadirannya lah yang jadi salah satu kunci utama bagaimana Indonesia bisa lolos hingga semifinal Piala Asia beberapa waktu lalu. Tapi meski begitu, Coach Shin juga menjelaskan bahwa ini tetap akan sulit dan berharap media bisa membantu untuk membujuk klub Ivar, yakni Young Utrecht, memberikan kesempatan pada Ivar gabung ke timnas di AFF. Di sisi lainnya, kembali mengulas soal laga Indonesia kontra Laos, ada satu momen yang jadi pembicaraan netizen Indonesia, yakni soal gol ketiga dari Laos. Banyak netizen mengatakan bahwa bola harusnya keluar, meskipun pada akhirnya wasit memutuskan bola tetap masuk. Jadi begini, kalau menurut kami, bola itu memang belum sepenuhnya keluar, karena menurut aturan resmi FIFA dalam Laws of the Game, bola dianggap sepenuhnya keluar dari permainan atau out of play jika bola keluar sepenuhnya dari garis lapangan, baik di darat maupun di udara. Ini berarti tidak boleh ada bagian bola yang menyentuh atau berada di atas garis batas lapangan. Nah, di kejadian itu, bola itu masih ada sebagian yang di atas garis lapangan, sehingga sudah benar wasit memutuskan gol itu tetap sah ya. Tapi masalahnya di sini, VAR di ajang AFF ini tak menunjukkan sudut dari atas, sehingga gambar kurang jelas dan sulit diterima para penggemar. Kejadiannya mirip seperti gol Jepang ke gawang Spanyol di Piala Dunia Qatar. Tapi saat itu, VAR di World Cup kan jelas. Nah, di AFF ini nggak jelas. Itulah yang membuat netizen jadi banyak beradu argumen. Padahal kalau kayak ulasan Sky Sport ini, beda angle pengambilan gambar akan beda perspektifnya. Terlepas dari kontroversi itu, jelas ya sekarang, memang keputusan wasit sudah benar. Masalahnya, itu VAR nggak bisa menunjukkan angle kamera yang membuat para penggemar percaya. Kira-kira gitu pro kontranya. Sekarang, fokus aja ke laga kontra Vietnam, di mana timnas bakal menghadapi Vietnam pada tanggal 15 Desember. Artinya 2 hari lagi. Dan itu menggambarkan betapa gila jadwal dari AFF ini. Tak ada recovery, 3 hari main, dan harus menjalani perjalanan jauh. Kita sih nothing to lose aja lah. Kalau lihat scout timnas sekarang, menang ya syukur, kalau kalah ya kita jadikan pelajaran. Di mana Liga 1 harus bisa menghasilkan pemain-pemain yang jauh lebih berkualitas. Gampangnya, masa iya pemain jebolan Liga 1 nggak bisa menang atas Laos? Gimana pendapat teman-teman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.